Karma. Ternyata apa yang ditulis B.J. Habibie itu adalah sebuah kenyataan yang bisa menimpa siapa saja. Sejenak mari kita baca dan renungkan sebuah realita. B.J. Habibie ternyata kembali ke nol. Tidak ada satu pun yang dapat dibanggakan. Dulu bangga dengan jabatan. Apa itu nakhoda, apa itu kukamem, apa itu direktur, apa itu bos perusahaan besar. Ungkapan hati B.J. Habibie soal akhirat pada 8 Januari 2019 itu bikin merinding semua orang. Betapa tidak? Pidato B.J. Habibie viral. Mantan Presiden Republik Indonesia ini menuliskan tentang kisah hidupnya. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Beliau berpesan, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu dan teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih di antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama, atau berbuat baik dan berdharma pada orang banyak. Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah, seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. 3 orang anak, semuanya sukses. Berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada sekarang yang berkarir di luar negeri. Ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi. Dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi saya angkat 2 jempol. Semuanya kaya raya. Namun di saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur pun tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya, ketika masih perkasa dan energik, yang penuh kenangan. Di rumah yang besar dia merasa kesepian. Tiada suara anak ataupun cucu. Hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggung terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anak-anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau di negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu, barangkali adalah saya. Atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti, hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira, jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Amal apa yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak, sedang ibadah mereka sendiri belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat memberikan sumbangan yang cukup bernilai di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uang kepada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan handai taulan. Kalaulah kita tidak kikir ikhlas kepada sesama, pasti itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dahulu anak disiapkan untuk menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing, diajarkan, dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang lain, sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat, mengapa kalau sempat? Mengapa itu tidak jadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius?
menyiapkan bekal untuk menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segalanya kepada Allah. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Semoga bermanfaat. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie.